Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan di segmen Create Up kali ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu mengenai belajar sambil investasi untuk millennials dan juga Gen Z lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Lutfi Dunaf, CEO dan juga founder of Investly. Apa kabar Mas? Baik, apa kabar juga? Thank you sudah mengundang. Kabar yang luar biasa, Mas Lutfi. Terima kasih. Investly, tak kenal maka tidak pakai. Oke, boleh kenalan dulu dong. Investly ini apa sih? Oke, baik. Terima kasih. Jadi Investly ini sebenarnya kita nyebutnya sebagai social investing app. Jadi basically ini adalah kombinasi antara social media for investor dan juga platform untuk berinvestasi. Nah, kita targetinnya untuk millennials dan Gen Z. Jadi mungkin bisa dibilang Investly ini seperti LinkedIn for investors, di mana ada newbie investor, ada expert investor, bisa berkumpul di sini, bisa sharing knowledge-nya, bisa sharing experience-nya, dan juga sambil berinvestasi. Oke, apa saja yang bisa di-sharing di sana dan fitur-fitur apa aja yang ada di Investly? Oke, jadi di Investly ini sendiri sebenarnya kita tuh ada 3 main services. Kita menyebutnya ada Investly Social, ada Investly Trade, dan juga ada Investly Wealth. Nah, untuk saat ini kita banyak fokus di Investly Social, basically antara newbie investor dan juga expert investor ini bisa ngumpul di sini, mereka bisa sharing, kita ada group session juga. Jadi basically expert investornya itu macam-macam, mostly sih dari professional investors ya, ada yang dari capital market, profesional dari capital market, misalkan research analyst gitu kan, mereka bisa sharing experience-nya yang lebih praktikal gitu ya ke teman-teman yang mungkin baru belajar tentang berinvestasi seperti itu. Jadi kalau dibuka aplikasinya sebenarnya mungkin kayak Twitter for investor gitu ya. Nah, rencananya memang kedepannya kita bakal melengkapi juga experience dari user ini, di mana mereka bisa berinvestasi saham dan juga reksadana ke depannya. Oke, jadi saat ini belum bisa melakukan investasi secara langsung misalnya di saham dan reksadana, hanya sebatas untuk sharing aja gitu ya antara expert dan pemula begitu? Betul Mbak, saat ini seperti itu kita udah ada mungkin kurang lebih ada 20-an experts dan puluhan komunitas juga yang ada di dalamnya, di mana user tuh bisa mencari informasi yang lebih kredibel. Karena kan sekarang kita lihat kalau millennials Gen Z kan sekarang mungkin udah cover like 60% gitu ya dari total investor retail gitu di Indonesia, dan kalau kita lihat behaviornya juga mereka tuh nyari info dari mana sih, dari sosial media gitu kan. Nah problemnya kan sosial media yang di luar sana gitu kita kadang nggak tahu gitu kredibilitasnya seperti apa. Nah makanya ada si Investly ini di mana kita berusaha mengkurasi gitu ya, sehingga orang masuk ke Investly itu dapat informasi yang lebih reliable gitu, reliable, dan juga mereka jadinya ketika mereka mau belajar berinvestasi, let's say saham gitu, mereka jadinya lebih nyaman dan juga terpercaya gitu ketika menggunakan platformnya. Oke, investasi apa sih yang paling menjadi topik di sana? Apakah saham atau instrumen investasi lain? Kemudian bagaimana tuh strategi dari Investly mengkurasi para pakar-pakar yang memang sesuai gitu? Oke, jadi sebenarnya untuk topiknya sendiri cukup beragam ya. Cuman ada 2 topik yang paling sering dibahas, yaitu terkait dengan belajar trading atau investasi saham, dan bahas isu-isu keuangan yang sedang trending gitu. Misalkan kayak dulu waktu zaman SBB Bank bankrupt, terus dibahas lah dari sisi keuangannya kenapa sih bisa kayak gitu. Terus kalau belajar trading dan investasi saham, basically itu banyak ilmu-ilmu yang lebih praktikal gitu ya di market, gimana sih cara menganalisis saham, kapan harus beli saham yang murah dan seterusnya. Nah untuk expertnya sendiri sebenarnya cara mengkurasinya kita mengambil expert dari siapapun, sebenarnya siapapun yang pada dasarnya senang untuk men-sharing sesuatu terkait dengan investasi ataupun keuangan, dan juga memiliki pengalaman profesional di market gitu. Nah jadi kalau untuk sekarang itu mungkin 80% kita expertnya itu dari profesional yang ada di market. Jadi kita kerjasama dengan dari buy side maupun sell side yang kan pasti mereka punya analis, mereka bisa contribute gitu di Investly sebagai channel mereka untuk bersharing gitu ya terkait dengan knowledge mereka tentang investasi. Oh berarti kerjasama juga mungkin ya dengan sekuritas juga mungkin? Ya betul dengan sekuritas, dengan manajer investasi juga, ada dengan analis-analis dapen juga untuk sharing terkait dengan bagaimana sih cara berinvestasi yang benar tuh, cara ngelihatnya gimana sih kalau dari perspektif profesional, karena itu mungkin yang nggak bisa didapetin di tempat lain ya. Oke, lantas ini kan memang
idenya tuh sangat menarik dan ini memang sangat dibutuhkan di tengah pertumbuhan literasi, penetrasi investasi saat ini di Indonesia. Tetapi sebagai sebuah startup begitu ya, pasti Investly kedepannya ingin menghasilkan profit. Nanti akan kita bahas mekanismenya kira-kira seperti apa. Kita jeda terlebih dahulu ya. Kami kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah di segmen ini. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Create Up. Bagi Anda begitu ya pemula yang ingin belajar sambil investasi untuk millennials maupun juga Gen Z lewat startup. Nah, ini mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat bersama dengan Mas Lutfi Dunaf, CEO dan juga founder of Investly. Di mana Investly ini mempertemukan antara yang expert dengan pemula untuk bisa sharing di sana. Begitu ya Mas Lutfi ya? Iya betul Mbak. Oke, tapi sebagai sebuah startup ini berdirinya kapan sih? Beroperasinya tuh sejak kapan? Oke, kita tuh launching di tahun kemarin, tepatnya di bulan Agustus 2022 Mbak. Oke, berarti ini masih sangat baru begitu ya. Kalau berbicara mengenai profit kan juga biasanya nggak dalam tahun pertama juga gitu kan. Tapi untuk ke arah sana, karena ujung-ujungnya kan pastinya sebuah bisnis ya pengen ada profit. Itu strateginya ke depan seperti apa? Betul, jadi kita ada beberapa plan gitu ya untuk yang pasti kita pengen ngebangun bisnis yang sustain gitu ya. Kita sebagai startup pun meskipun kalau dulu orang ngiranya startup kerjanya bakal duit, tapi kita enggak, kita pengen fokus juga dari sisi profitability-nya. Jadi apa yang kita lakuin sebenarnya dari sisi bisnis model, kita tuh ada dua bisnis model. Yang pertama tuh ada subscription, yang kedua itu ada based on transaction. Nah, untuk subscription ini untuk saat ini kita masih menerapkan freemium karena kita masih banyak user acquisition, dan kedepannya kita tuh akan bekerja sama dengan sekuritas gitu ya, untuk nantinya bisa menjalankan transaksi saham dan juga jual beli reksadana seperti itu. Oke, untuk melakukan transaksi saham, jual beli reksadana dan menggunakan metode subscription. Tapi setiap sekuritas begitu ya, khususnya mungkin AB sebagian besar sudah punya aplikasi online trading sendiri yang sangat lengkap, kapan buy, kapan sell, secara analisis alarmnya bahkan juga sudah disetting di sana untuk memberikan petunjuk kepada investor-investor mereka atau investor pemula. Kemudian juga ruang untuk ngobrolnya juga sudah ada. Nah, gimana untuk bersaing begitu dengan aplikasi-aplikasi atau platform sejenis? Baik, terima kasih. Jadi menariknya sebenarnya kalau menurut pandangan saya di dunia capital market, khususnya di sekuritas gitu ya, ada beberapa memang sekuritas yang memiliki capacity dari sisi mungkin teknologi atau IT gitu ya untuk mengembangkan lebih jauh terkait dengan platform online tradingnya dan banyak melakukan inovasi di sana. Kita banyaklah lihat beberapa platform ataupun sekuritas yang sangat fokus gitu ya dari sisi retail dan juga teknologinya. Namun kita lihat juga ada memang beberapa sekuritas yang nampaknya lebih mengutamakan kolaborasi gitu ya, kolaborasi di mana mereka sangat fokus dengan core bisnis mereka sebagai pedagang efek gitu ya, dan juga mungkin ada yang penjamin emisi efeknya, tapi tidak terlalu dari sisi teknologinya. Nah, itu mungkin sekuritas yang mungkin bisa jadi potential partner kami juga untuk mengembangkan lebih jauh dari sisi teknologinya. Karena kami yakin bahwa dengan approach yang kami lakukan, khususnya dengan nge-tap millennials dan Gen Z dengan pendekatan social media ini, kami percaya kami mampu untuk melakukan jadi pembeda di market dan juga bisa penetrate market retail khususnya seperti itu. Oke, saya yakin masih ada peluang yang sangat signifikan mengingat juga jumlah investor misalnya. Kalau kita berbicara di pasar modal sendiri kan baru sekitar 11,42 juta investor, berarti kan masih banyak lah ruang begitu ya untuk berkolaborasi, seharusnya bukan untuk bersaing. Oke, Investly target jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, dan tantangan utamanya nih apa, Mas Lutfi? Oke, baik. Jadi kalau untuk target jangka pendeknya mungkin pendek menengah kali ya, karena kita udah di penghujung tahun juga. Kita tuh rencananya bakal partner up dengan perusahaan sekuritas yang nantinya aplikasi Investly ini bisa transaksi saham dan juga reksadana.
Untuk jangka panjang ya, sebenarnya cita-cita dari Investly ini sendiri, kita pengen to make people invest better gitu ya, dan juga fun gitu. Jadi khususnya millennials dan Gen Z yang sekarang segmentasinya udah mulai tebel gitu ya di segmentasi number of investor juga di Indonesia. Kita pengen menjadi super app di mana investor-investor millennials Gen Z ini bisa invest di berbagai macam instrumen gitu ya, dengan experience yang jauh lebih mudah. Dan nantinya kita bisa menciptakan ekosistem yang sehat untuk berinvestasi gitu. Jadi nggak hanya informasi-informasi yang ujung-ujungnya pom-pom doang. Kita nggak mau kayak gitu. Kita pengen ngebangun literasi yang sangat baik juga di masyarakat. Tantangan utamanya apa? Oke, tantangan utamanya sebenarnya kalau dari industri sendiri, karena kita tuh ada di tengah-tengah dua industri yang menurutku cukup besar gitu ya. Satu di sisi industri startup dan juga industri pasar modal gitu. Dimana kalau lihat sendiri sekarang industri startup memang tidak tidak seagresif kalau mungkin dilihat dari 2-3 tahun sebelumnya gitu. Nah sekarang mungkin agak-agak ini ya karena indeksnya mungkin belum menguat signifikan juga membuat investornya masih agak-agak lesu gitu ya. Betul. Okay. Tapi kita ngelihat itu sebagai momentum juga karena at the end of the day market hanya sebuah cycle gitu ya. Kita ngelihat banyak cycle di mana ketika market lagi lesu, ini adalah momentum kita untuk nanti mempersiapkan gitu ketika marketnya bullish lagi, kita udah ready yang kita punya seperti itu. Semoga target-target tersebut dari Investly bisa tercapai. Sukses selalu untuk Mas Lutfi dan tim. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Oke pemirsa, demikian Create Up kali ini. Sebelum kami akhiri, kami update kembali posisi IHSG pukul 9:29 atau 29 menit pasca pembukaan sesi pertama, di mana IHSG pemirsa masih berada pada teritori positif, naik 0,21% di 6.821 dengan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.700 atau melemah 0,11%. Dan deretan saham yang menjadi top gainers adalah saham SOTS, Puri, City, dan top loser adalah DOOH, MEN, LP, Coal. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. BRPT juga masuk dalam top losers based on value pada saat ini. Dan informasi tersebut menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini pemirsa di Power Breakfast. Sudah 90 menit kami menemani Anda. Semoga pembahasan ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sampodatu. Sampai berjumpa kembali.